marak HUT SMA Negeri 2 Paringin yang ke-11. GEW Kabupaten Balangan peringati Maulid Nabi Muhammad SAW. GEW Kabupaten Balangan sosialisasikan UU ITE di SMA Negeri 2 Juwai. Pasar murah untuk kendalikan inflasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Rizka Fauzia, berikut batarbangan selengkapnya. Berita pertama, kita awali dari pelajar SMA Negeri 2 Paringin tampilkan tarian Banjar, atraksi silat, dan dance modern untuk meriahkan hari ulang tahun Semandupa yang ke-11, Selasa 4 Oktober 2022. Diawali dengan persembahan tarian Radap Rahayu, acara peringatan hari ulang tahun SMA Negeri 2 Paringin atau Semandupa ke-11, Selasa 4 Oktober 2022 berlangsung meriah. Sejumlah penampilan dari siswa-siswi Semandupa seperti dance dan atraksi pencaksilat turut meramaikan acara. Nampak hadir di acara ini Kapolres Balangan AKBP Zainal Arifin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ribowo, Kepala Kemenak Haji Saribudin, Kepala BNN Muhammad Faisal Sidik, Kepala Semandupa Haji Rasidinur Rahmat, dan para kepala sekolah se-Kabupaten Balangan. Kepala SMA Negeri 2 Paringin Haji Rasidinur Rahmat mengatakan bahwa acara yang dilaksanakan pada hari ini merupakan puncak acara, setelah sebelumnya digelar beberapa kegiatan dan lomba untuk memeriahkan HUT Semandupa. Pada kesempatan ini, Haji Rasidinur Rahmat juga mengharapkan Semandupa dapat menjadi salah satu tujuan anak sekolah yang ada di Kabupaten Balangan. Oleh karenanya, perlu pembangunan dan penambahan ruang untuk menampung lebih banyak siswa. Sementara itu, Ketua Pelaksana Acara sekaligus Ketua OSIS Semandupa, Syifa Atuzara menyampaikan bahwa acara HUT Semandupa kali ini telah dipersiapkan berbulan-bulan, mengingat rangkaian acara menuju puncak dilaksanakan seminggu penuh dan diikuti peserta sebanua 6. Pada acara ini juga dilakukan pemotongan tumpeng, pelepasan balon serta pembagian hadiah juara lomba yang telah diselenggarakan dalam rangka memeriahkan HUT Semandupa ke-11. Sebagai lembaga pendidikan, Semandupa tanggap dengan perkembangan teknologi. Dengan dukungan SDM yang dimiliki, sekolah ini siap untuk berkompetisi dengan sekolah lain dalam pelayanan informasi publik. Teknologi informasi web khususnya menjadi sarana bagi Semandupa untuk memberikan pelayanan informasi secara cepat, jelas, dan akuntabel. Dari layanan ini pula sekolah siap menerima saran dari semua pihak yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Abdul Halim dan juru kamera Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Balangan peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah di Rumah Dinas Wakil Bupati Balangan, Geria Garuda Muharram Paringin, Rabu 5 Oktober 2022. Gabungan Organisasi Wanita atau GEW Kabupaten Balangan peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah di Rumah Dinas Wakil Bupati Balangan, Geria Garuda Muharram Paringin, Rabu 5 Oktober 2022.
Ketua GOW Kabupaten Balangan Hajah Megawati Ulpah Supiani dalam sambutannya menyampaikan hari ini bersama-sama memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, di mana dalam momen seperti ini akan lebih khusyuk untuk mempelajari akhlak Nabi. Peringatan Maulid Nabi diisi dengan tausiah dengan penceramah Ustadz Albani Abbas yang menyampaikan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, hadis keutamaan sholawat dan hadis menjadi sebaik-baik wanita. Ia mengajak jamaah untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayahnya, kudrat dan iradatnya, sehingga hari ini dapat berkumpul di tempat yang dibacakan sholawat-sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka memperingati hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Ustadz Albani Abbas tentunya ingin mendapatkan syafaat untuk mencintai Rasulullah karena satu-satunya di akhirat nanti yang dapat memberikan syafaat atau pertolongan adalah Rasulullah. Disampaikan Ustadz Albani Abbas di antara keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah dikabulkan hajat dunia dan akhirat. Di akhir Ustadz Albani Abbas mendoakan jamaah yang hadir diberikan kekuatan untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi, mendapat kekuatan lahir batin untuk menjauhi larangannya dan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Masih dengan gabungan organisasi wanita Kabupaten Balangan, kali ini GOW Kabupaten Balangan sosialisasikan Undang-Undang ITE untuk menambah wawasan dan pengetahuan menggunakan media sosial di SMA Negeri 2 Juwai, Senin 10 Oktober 2022. Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Balangan sosialisasikan Undang-Undang ITE di SMA Negeri 2 Juwai, Senin 10 Oktober 2022. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE mengatur mengenai informasi elektronik dan transaksi elektronik. Tujuan adanya Undang-Undang ITE ini pun untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selaku narasumber Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfosan Kabupaten Balangan, M. Johan Sazet mengatakan Undang-Undang ITE ini perlu untuk disampaikan kepada masyarakat untuk bermedia sosial secara baik dan benar. Peraturan ini disampaikan agar anak-anak tidak menjadi korban dari Undang-Undang ITE, agar mereka mengetahui cara bermedia sosial dengan bijak dan dibenarkan, jangan sampai menyebarkan hoaks di media sosial. Melaksanakan sosialisasi mengenai Undang-Undang ITE, yang mana Undang-Undang ITE ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat untuk bermedia sosial secara baik dan benar, terutama untuk mengenai etika bermedia sosial, dan juga jangan sampai konten-konten yang disampaikan kepada orang lain menyinggung orang lain atau menyakiti orang lain. Ini yang perlu kita sampaikan. Apalagi anak-anak ini biasanya darah muda masih mengalir. Tentu kita batasi dengan peraturan-peraturan yang ada. Dan peraturan itu ada, lalu kita sampaikan kepada mereka supaya mereka lebih tahu lagi masalah ini. Jangan sampai mereka jadi korban oleh Undang-Undang ITE itu sendiri. Kepala SMA Negeri 2 Juwai, Bayi Hakim menyampaikan apresiasi dengan adanya sosialisasi ini, memberikan pemahaman kepada siswa-siswi bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak untuk kehidupan sehari-hari maupun saat bersekolah. Kami merasa bangga dan sebuah kehormatan bagi kami. Artinya ini sebuah mitra baru dengan ibu-ibu GOW dalam hal terkait dengan undang-undang sosialisasi ITE, sehingga memberikan pemahaman kepada siswa-siswa kami terkait bagaimana menggunakan media sosial yang bijak, sehingga mereka nanti dalam keseharian maupun dalam sekolah bisa memahami betul-betul terkait undang-undang ITE itu sendiri. Betul, terima kasih. Untuk harapan kedepannya Pak? Harapan kedepannya mudah-mudahan ini GOW sendiri bisa memfasilitasi lagi mungkin dalam hal kegiatan-kegiatan lainnya, apakah itu terkait dengan kenakalan remaja maupun terkait dengan narkoba dan hal lain sebagainya. Sementara itu, Ketua GOW Kabupaten Balangan yang diwakili Ketua Bidang Hukum dan HAM, Mary Rusida menyampaikan harapan dengan adanya sosialisasi ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan menggunakan media sosial. Pada hari ini gabungan organisasi
Organisasi Wanita Kabupaten Balangan kembali melaksanakan kegiatan sosialisasi Undang-Undang ITE di SMA 2 Juwai. Nah, alhamdulillah anak-anak sangat antusias mengikuti sosialisasi ini. Terlihat dari banyaknya anak-anak yang ikut dan hadir di sini, dan mereka benar-benar memperhatikan arahan dari narasumber yang khususnya dari Kominfo terkait dengan sosialisasi ini, agar tujuannya nanti anak-anak dapat bermedia sosial dengan bijak, intinya seperti itu. Anak-anak sangat antusias mengikuti sosialisasi ini, terlihat dari banyaknya anak-anak yang hadir dan memperhatikan arahan dari narasumber. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemkab Balangan melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan setempat menggelar kegiatan pasar murah di Desa Kaladan, Kecamatan Paringin Selatan, Senin 10 Oktober 2022. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Rizka Fauzia, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemkab Balangan melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan setempat menggelar kegiatan pasar murah di Desa Kaladan, Kecamatan Paringin Selatan, Senin 10 Oktober 2022. Pasar murah ini merupakan kerjasama antara Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan, Indofood, Wings, Transmart, serta stakeholder terkait lainnya. Diketahui pelaksanaan pasar murah tersebut yang ke-8 dari target yang akan diadakan sebanyak 24 kali dan ini yang ke-8 kali. Kabid Standarisasi, Stabilisasi, Pengawasan dan Perdagangan Kabupaten Balangan, Muhammad Saiful Bahri mengatakan kegiatan ini dalam rangka untuk mengendalikan inflasi kenaikan BBM, ada perbandingan harga antara Rp1.000 sampai Rp3.000. Adanya pasar murah ini, masyarakat sekitar sini khusus Desa Kaladan ini terbantu karena ini kita dalam rangka ada inflasi kenaikan harga BBM, semoga artinya mengurangi beban mereka lah. Sementara itu, JF Penjamin Mutu Produk Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan, Asbit mengaku bahan sembako yang paling dominan dibeli oleh masyarakat yaitu bawang merah, minyak goreng curah, tepung, dan telur. Minyak curah biasanya 12 ya, kami jual 10 ya. Tepung biasanya 11, kami jual cuma 10. Telur 28, kami jual cuma 25. Lagi ya kunci emas dari 38 jadi 35. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain.